Selamat pagi remaja-remaja yang luar biasa. Kembali ya kita belajar sama-sama pelajaran sekolah minggu kita, pelajaran ke-8 minggu ini ya. Dan kita akan sama-sama berdoa buat kepada Tuhan untuk kita bisa mengerti pelajaran kita pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, kami ucap syukur ya Tuhan, kembali kami diizinkan Tuhan untuk belajar. Saat ini kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami semua. Kami serahkan waktunya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini kita akan masuk pelajaran yang ke-8 teman-teman ya. Pelajaran ke-8, nyanyian pujian Zakaria. Dari Lukas 1 ayat 67 sampai 80. Ya, nyanyian pujian Zakaria. Luar biasa. Kenapa ini Zakaria nyanyian pujian sampai dibuat suatu suatu doktrin ya di dalam gereja-gereja lama, tradisi gereja, dan juga bahkan di saudara kita Katolik, nyanyian pujian Zakaria sering dinyanyikan terutama menjelang Natal gitu ya. Bahkan disebut nama Benedictus. Itu nyanyian yang bicara tentang nubuatan, nyanyian eskatologis ya. Kata Benedictus diambil dari bahasa Latin dari kata pertama dari nyanyian pujian Zakaria, nanti kita bahas, itu terpujilah, diberkatilah. Luar biasanya. Loh, kenapa ya nyanyian pujian sampai menjadi suatu hal yang perlu kita gali sama-sama, khususnya dalam pelajaran hari ini. Karena ada hal yang luar biasa yang nanti kita akan sama-sama pelajari dan berharap menjadi kekuatan buat kita untuk semakin kuat mengikuti Yesus gitu ya. Nah, kita akan lihat sama-sama teman-teman kenapa backgroundnya kita akan ulang sebentar dari Zakaria ini, yaitu Zakaria mendapat pengalaman spiritual gitu ya. Zakaria mendapat 2 mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Yang pertama, ketika dia dan Elizabeth sudah tua, dia menjalankan tugas sebagai imam, tapi ternyata istrinya masih mandul, Elizabeth gitu ya. Bayangkan teman-teman, seorang imam yang luar biasa, yang saleh, mereka berdua terkenal hidup saleh, tapi diizinkan Tuhan mandul. Dan menurut budaya saat itu, mandul merupakan suatu aib atau kutuk. Artinya ada ketidakberkenanan Tuhan atas hidup mereka. Budaya mereka seperti itu ya. Meskipun budaya sekarang semua sudah patah masalah itu. Tapi zaman itu bandul itu kok malu gitu. Aduh, kok malu? Apakah ada dosa? Apakah ada kutuk? Nah, kita bisa bayangkan Zakaria yang sudah berusaha hidup saleh dengan Elizabeth, sudah menjalankan tugas keimaman, taat sama Taurat dan nubuatan nabi-nabi, kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, tapi kok masih mandul? Bisa dibayangkan, ini benar nggak ya jalan sehidup saya? Ya, kita bisa masuk ke dalam pergumulan kehidupan Zakaria. Apakah masih benar hidup saya ini? Apakah masih sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Nah, ini juga buat remaja-remaja kita, pemuda-pemuda. Kalau kalian sudah hidup benar, kalian sudah berusaha hidup benar, berusaha hidup kudus, tapi ada gangguan-gangguan, ada ejekan-ejekan, ada hal-hal yang membuat banyak masalah yang kok kalian merasa bimbang. Tuhan, apakah benar saya hidup ikut Tuhan teh? Apakah saya harus berubah arah? Nah, ini pelajaran yang tepat buat kalian semua. Bahwa Zakaria sekarang bisa menyanyikan pujian karena meskipun dia sedang dilanda pergolakan. Ya. Hidup benar, kok ada kayak kutuk. Tapi Zakaria membuktikan bahwa hidup benar di hadapan Tuhan tidak salah. Jangan sia-siakan kesempatan untuk kita semua anak muda untuk hidup benar dalam Kristus Yesus. Karena saya mau bawa message buat kita semua, anak-anak muda, hidup kudus, hidup benar itu keren. Jangan takut dengan intimidasi orang lain. Ya, tuh yang pertama. Lalu kita akan masuk lagi ya. Ketika malaikat datang bahwa engkau dapat mukjizat, bahwa engkau melahirkan, Elizabeth akan melahirkan meskipun sudah tua. Ya, ada pergumulan ya, senang, tapi kok benar gitu? Apa Tuhan bisa bekerja lewat rahim yang sudah tua? Akhirnya dia bisu kan? Nah, ketika dia bisu, dia harus menunggu lagi 9 bulan.
Oke, benar ya, Elizabeth istri saya mengandung. Tapi dalam 9 bulan ke depan ini bisa sampai nggak? Kandungannya sudah tua. Bagaimana? Kuat nggak Elizabeth? Apakah takutnya meninggal salah satu dan segala macamnya? 9 bulan yang tidak sebentar buat Zakaria. Dan akhirnya ketika dia anaknya lahir, Yohanes Pembaptis lahir, masih belum selesai kan? Kita sudah belajar di di pelajaran yang ke-7 minggu lalu tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Itu ada suatu cerita yang luar biasa juga. Yohanes lahir, semua orang ribut. Namain Zakaria. Nah, Zakaria dan Elizabeth taat. Ya, namai Yohanes Pembaptis. Dan waktu menamai Yohanes Pembaptis akhirnya bisunya dia bisa sembuh. Nah, disitulah kita melihat latar belakang nyanyian pujian ini bahwa Zakaria mengalami 2 mukjizat yang luar biasa dari Tuhan. Ada penantian yang panjang ketika Elizabeth mandul, dan ada penantian yang pendek tapi panjang gitu ya, 9 bulan. Akhirnya Yohanes Pembaptis lahir. Pergumulan itu udah seru tuh. Wah, pengetahuan saya kan banyak, kata Zakaria. Saya mengerti Taurat dan kitab Nabi, tapi benar nggak Tuhan yang saya pelajari lewat Alkitab itu Tuhan yang hidup? Menarik ya. Dan ketika dia mengalami mukjizat itu, dia akhirnya bisa dengan yakin Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Nah, itulah nyanyian pujian Zakaria akhirnya terimpartasikan, terkeluarkan, termanifestasikan lewat pengetahuan dia dan akhirnya pengalaman spiritualnya dia. Luar biasa ya. Dan oke, kita lihat sama-sama nyanyian pujian Zakaria ini diawali dengan ayat 67 yang luar biasa. Dari Zakaria akhirnya setelah mendapat pengalaman spiritual itu penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Lukas menulis ini dengan luar biasa. Nyanyian pujian Zakaria diawali dengan Zakaria yang penuh dengan Roh Kudus. Kenapa dia bisa penuh dengan Roh Kudus? Karena akhirnya hatinya dia, pikirannya dia, kehendaknya dia, perasaannya dia diarahkan semua untuk mengerti kehendak Tuhan. Itu semua terjadi ketika dia mendapat pengalaman spiritual. Ketika semua kehendak diserahkan kepada Roh Kudus dan Roh Kudus menguasai dia, akhirnya Zakaria bisa mendapat pemahaman yang benar lewat nyanyian pujian ini. Pengetahuannya bisa luar biasa. Nah, kita akan bahas sama-sama. Bagian yang pertama ayat 68 sampai ayat ke-75. Apa yang Zakaria nyanyikan, ceritakan buat kita semua? Yang pertama adalah terpujilah Tuhan Allah Israel. Benedictus. Allah Israel patut dipuji, layak dipuji, layak disembah. Kenapa? Karena dia melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi umatnya. Kata melawat ini luar biasa, teman-teman. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar, Tuhan yang kayaknya jauh untuk menyembah, kayaknya kita kok nggak nyampe. Korban kita nyampe nggak ya? Korban kita sempurna nggak ya? Tuhan yang kayaknya jauh, tapi sekarang Tuhan itu turun kepada kita. Di sini kata melawat dalam artinya. Dia tidak bilang Tuhan turun kepada kita. Tidak hanya sekedar turun, melawat itu turun, datang, diam, bisa dibilang berkemah, berkomunikasi yang luar biasa dengan kita, ingin tukar pikiran, ingin diam, bahkan mungkin ingin menginap gitu ya. Itulah melawat. Jadi satu makna bukan tidak hanya sekedar lewat, melawat, ingin tinggal diam dalam diri kita. Makanya dalam perjanjian baru setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita disebut bait Allah. Kenapa? Tuhan itu datang, melawat dan tinggal dalam hati kita. Pemahaman yang sepertinya pengetahuan tapi dalam karena muncul dari pengalaman spiritual. Luar biasa ya. Nah, kenapa Tuhan mau melawat umatnya? Ayat 69 dibilang, Ia menemukan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Ya, seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Jadi ternyata firman Tuhan dari purbakala lewat nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Amos, Mika, semua nabi-nabi yang menubuatkan kedatangan Tuhan, firman Tuhan dari purbakala, dan
73, sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita. Jadi pengetahuan Zakaria yang mengerti tentang Taurat dan kitab nabi-nabi, janji Tuhan itu sekarang Allah nyata. Tuhan menemukan tanduk keselamatan. Tanduk keselamatan bicara apa? Bicara power, bicara kuasa. Ya, makanya kadang-kadang kalau ada yang berperang, ada yang suka pakai helmnya tanduk, ya, menunjukkan bahwa gua kuat, gua penuh dengan kuasa. Ya, tanduk adalah lambang power, lambang kekuatan, lawan siap menghajar siapapun yang menghalangi. Itu adalah lambang daripada tanduk. Sehingga kenapa tanduk ini dipakai? Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Jadi tanduk keselamatan yang dalam keturunan Daud, karena Mesias adalah anak Daud, itu untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita. Jadi musuh yang begitu besar, yang begitu menghalangi bangsa Israel, sekarang bisa dilepaskan oleh tanduk keselamatan itu. Nah, siapa musuh-musuh kita? Ya, musuh-musuh bangsa Israel saat itu adalah bangsa-bangsa di luar Israel, karena mereka mengatakan bahwa kita adalah bangsa pilihan, bangsa yang mengenal Tuhan. Jadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan disebut bangsa kafir. Itu adalah bangsa yang membenci kita, membenci Israel. Dan masalahnya ditambah dengan salah satu bangsa non Yahudi adalah bangsa Romawi yang menjajah bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ada dalam satu tekanan moral. Saya bangsa pilihan tapi kok terpuruk, kok dijajah. Kapan janji Tuhan datang pembebas Mesias itu nggak datang-datang? Mungkin sudah putus harapan. Nah, sekarang musuh yang luar biasa ini Tuhan bisa lepaskan lewat tanduk keselamatan yang perkasa itu, ya. Nah, yang kedua menarik, 72, untuk menunjukkan rahmatnya. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Bicara rahmat ini menarik, teman-teman. Rahmat itu sesuatu hal yang kasih yang lembut gitu, ya. Kasih seperti kasih orang tua kepada kita. Kadang-kadang kita sering salah, tapi orang tua, ya nggak apa-apa. Papa mama tetap mengasihi kamu. Jarang orang yang ngomong menunjukkan rahmat dengan nggak apa-apa, papa mama. Jarang, tapi dengan lembut begitu, ya. Nah, Allah itu, sifat Allah ini yang diceritakan oleh Zakaria luar biasa. Allah yang luar biasa, Allah yang penuh power dengan tanduk itu, sekarang ternyata datang juga dengan rahmat belas kasihan. Kasih yang seperti apa sih? Kasih yang luar biasa, seperti yang diceritakan dalam Yohanes 16. Rahmatnya itu adalah kasih yang begitu besar. Kasih yang sebesar apa? Sebegitu besarnya, sehingga kalau kita setiap hari menjalani hidup kita, kasihnya terasa besar. Jadi tidak pernah habis. Itulah rahmatnya Tuhan. Tuhan yang begitu jauh, datang dengan powerful, menunjukkan kelembutan kasihnya kepada kita. Itu yang disampaikan oleh Zakaria kepada kita pada hari ini, gitu ya. Nah, tujuannya apa sih Tuhan melepaskan itu? Supaya apa? Supaya 74 kita lihat, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Sehingga kita, bangsa Israel, waktu itu yang tidak bisa beribadah dan banyak takut salah, aduh korbannya kurang sempurna nih, aduh cacat sedikit dombanya nih, aduh saya nggak punya domba, harus pakai apa. Sekarang semua kekhawatiran, semua ketidaklayakan yang dianggap tidak kudus itu sekarang dibebaskan oleh Tuhan yang melawat umat bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ke depan akan bisa beribadah, bisa dikuduskan Tuhan. Oke, Tuhan tahu kita tidak sempurna, dikuduskan Tuhan, dibenarkan Tuhan. Ini pesan yang penting juga buat kita semua, teman-teman semua, pemuda-pemudi. Ketika kalian anak muda percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah takut. Kita tidak sempurna. Ya, Tuhan tahu itu. Yang terpenting adalah bagaimana sekarang hati kita diserahkan kepada Tuhan seperti Zakaria. Jadi ketika kita beribadah, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita hidup, kadang-kadang kita ada salah, tapi Tuhan bisa menguduskan kita dan membenarkan kita. Pesan yang luar biasa ya dari pengetahuan Zakaria ini ternyata luar biasa, menjadi suatu ditambah dengan pengalaman spiritual, menjadi suatu
satu ungkapan syukur dengan penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu bagian pertama yang luar biasa. Lalu kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Bagian keduanya apa? Lebih luar biasanya lagi. Ada nubuat kepada Zakaria kepada Yohanes anaknya. 7:6, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian dan akan keselamatan berdasarkan pengampunan akan dosa-dosa mereka. Ya. Zakaria sudah tahu sekarang bahwa anaknya Yohanes Pembaptis yang lahir lewat mukjizat sudah punya tujuan hidupnya. Ya, yaitu apa? Dia akan menjadi Nabi Allah yang Maha Tinggi. Yohanes bukan Allah. Yohanes adalah Nabi Allah, pembawa pesan Allah. Dan tugas Yohanes sudah jelas, berjalan mendahului Tuhan, mempersiapkan jalan baginya. Tujuan Yohanes apa? 7:7, memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Jadi Zakaria sudah tahu tujuan hidup Yohanes dari sejak awal. Dia nubuatkan, ini disebut janjian nubuatan dari Zakaria. Ya. Dan pastinya nanti Yohanes akan mengerti tentang tujuan hidupnya ini. Nah, apa yang diberitakan ini yang lebih luar biasa. Tadi kita sudah belajar bagian pertama, melepaskan bangsa Israel dari musuh-musuhnya, ya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi sekarang Zakaria mendapat pemahaman yang lebih sempurna bahwa kelepasan, tanduk keselamatan, rahmat Tuhan yang luar biasa itu bukan membebaskan dari penjajahan secara fisik, secara jasmani, tapi penjajahan secara roh, yaitu apa? Dosa. Yaitu apa? Di dalam ayat 79, yang mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Jadi kita semua umat manusia ada dalam penjajahan dosa, dan akhirnya kita akan bawa kepada maut. Nah, Tuhan melawat umatnya ini untuk membebaskan kita dari penjajahan yang paling berat, penjajahan yang abadi, penjajahan yang tidak mungkin lepas. Dan Tuhan datang rahmat itu untuk membebaskan kita dari itu. Ini pemahaman yang luar biasa dari Zakaria, teman-teman. Jadi mari kita fokus, kata Zakaria, kepada apa? Kepada keselamatan secara roh, bukan secara jasmani. Untuk kita sekarang bisa mengerti, tapi untuk zaman itu ada perubahan yang radikal, teman-teman, ya. Dari bangsa Israel yang berharap, mana ini raja yang membuat kita nanti jadi bangsa Israel yang paling hebat lagi, ya, mengalahkan bangsa Romawi saat itu. Tapi bukan itu. Ada perubahan radikal yang Zakaria ingin beritakan. No. Yang penting adalah keselamatan dari dosa, dari penjajahan yang harus dilepaskan. Itulah musuh sesungguhnya. Begitu, teman-teman. Jadi dua bagian nyanyian pujian Zakaria ini luar biasa, ya. Dan akhirnya apa? Yohanes Pembaptis itu memang akhirnya dia mengerti. Ayat 80 ditutup sebelum masuk kepada kelahiran Yesus, ditutup dengan bahwa adapun Yohanes Pembaptis bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes Pembaptis akhirnya jadi tahu bahwa dia tujuan hidupnya adalah untuk menjadi nabi yang berjalan mendahului Tuhan, mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Jadi dia tinggal di padang gurun pun tidak hanya sekedar tinggal di padang gurun, tapi untuk mempersiapkan tugasnya dia. Jadi nggak ada yang susah dengan hidup Yohanes Pembaptis. Dia tahu tujuan hidupnya. Nah, itulah nyanyian pujian Zakaria yang seperti nyanyian pujian Maria yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu dalam ruang guru sekolah minggu, bahwa kita, ajakan dari saya adalah yuk ketika kita semua menyanyikan lagu-lagu gitu, ya, ini sebutnya pujian, menyanyikan lagu-lagu dalam kebaktian, dalam persekutuan. Tugas kita, keyakinan kita bukan karena kita hafal kita lebih layak, kita lebih kudus, kita merasa diri benar karena kita sudah membayar hutang kita kepada Tuhan, bukan karena kita hafal, bukan karena kita pakai suara 2, suara 3, suara 4 gitu, ya, kita nyanyi dengan tidak fals. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi bagaimana ketika kita menyanyikan lagu-lagu pujian kita kepada Tuhan, kita bisa mengerti. Kita bisa, sekarang ketika kita lihat nyanyian, kita bisa tahu lirik-liriknya. Kita bisa melihat lirik mana yang tidak sesuai Alkitab, lirik mana yang sesuai Alkitab.
ketika kita tahu ini sesuai Alkitab dan kita bisa paham karena kita belajar firman Tuhan termasuk sekolah minggu ya. Ini Tuhan luar biasa. Jadi ketika kita bisa menyanyikan lagu, kita bisa tidak hanya sekedar suara indah, tapi hati kita yang indah menyanyi. Ya, contoh lagu nyanyian pujian gitu ya, NP 17 itu luar biasa. Saya sering yang dapat itu ketika ayat kedua ya. Bila aku berjalan dalam hutan, orang lihat dalam hutan sepertinya ada takut, ada apa, tapi mendengar kicau burung dan merdu, bila mendaki puncak pegunungan, memandang indahnya ciptaanmu, refnya, kami memuji kebesaranmu, maha besar penciptaku. Waktu kita nyanyikan kami memuji kebesaranmu, how great thou art, kita bisa merasakan Tuhan yang menciptakan hutan, burung, gunung. Tuhan kok mau melawat saya dalam perjalanan hidup kita. Jadi kan, yes Tuhan kau begitu luar biasa, tapi engkau mau melawat saya yang kecil ini, yang sering berdosa ini. Waktu nyanyi lagu itu ada penyembahan yang luar biasa, seperti Maria dan seperti Zakaria. Ini kita berharap jadi di gereja nanti kita menyanyi sama-sama. Wow, yes, ada paduan suara roh yang menyanyi kepada Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan benar. Itu yang membuat surga gemetar gitu ya kalau bahasa ininya ya. Tuhan senang dengan puji-pujian yang dari hati, bukan jago suara 2, suara 3, nadanya kurang sedikit, kurang apa. Hati yang menyembah itu yang Tuhan cari. Nyanyian pujian Maria dan sekarang nyanyian pujian Zakaria. Itu ya teman-teman ya. Kesimpulan, terakhir kita akan masuk kepada kesimpulan. Yang pertama kita akan lihat bahwa bagaimana nyanyian pujian Zakaria ini. Yang pertama bahwa Zakaria itu penuh dengan Roh Kudus. Awalnya harus penuh dengan Roh Kudus. Kita bisa serahkan semua kehendak kita kepada Roh, sehingga Roh Kudus yang menguasai diri kita, dan akhirnya kita bisa paham kebenaran yang sesungguhnya. Apa yang inti daripada tujuan Tuhan kepada kita. Tidak salah lagi membebaskan kita dari tangan apa? Dosa. Paham kebenaran ya. Kita penuh Roh Kudus, kita bisa mengerti kebenaran. Yang kedua, kita akan lihat sama-sama bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa, penuh keselamatan, tapi sekaligus juga penuh dengan kasih. Tuhan bisa menghukum kita, bisa mengerti apa kesalahan kita, tapi Tuhan pun penuh kasih. Yuk anakku, hayu kembali kepada Tuhan. Hayu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Karena kenapa? Kita ketika Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan juga penuh dengan kasih. Dan akhirnya membuat kesimpulan yang ketiga, kita bisa tahu yang terbaik. Penuh dengan Roh Kudus kan, paham kebenaran. Oh, yang terbaik itu bukan hanya sekedar tujuan utama itu bukan uang sebanyak-banyaknya, karir setinggi-tingginya, terkenal sebanyak-banyaknya, cari follower sebanyak-banyaknya, pengen jabatan setinggi-tingginya. Bukan itu. Yang terbaik adalah kita bisa hidup setiap hari dikuduskan dan dibenarkan oleh Tuhan. Anak muda yang kudus, anak muda yang benar itu keren. Itu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Kalian muda, hidup keren, hidup kudus itu keren. Jangan takut dengan intimidasi. Kalau seperti Zakaria, kamu mandul, kamu banyak aib, kamu banyak kutuk, berjalan saja terus. Kita pun harus sama seperti Zakaria, berjalan terus. Orang bilang, kamu nanti jatuh lagi, kamu coba lagi. Karena kita yang tahu yang terbaik untuk kita jalani adalah dikuduskan dan dibenarkan. Keren ya. Yang terakhir, kita akan mengerti apa tujuan hidup kita. Kita tidak sibuk dengan tujuan hidup orang lain. Saya pengen seperti dia, saya pengen seperti dia. Itu tujuan hidupnya dia. Kita bisa fokus pada tujuan hidup diri kita. Saya mau yang terbaik dari diri saya. Tuhan, jadikan saya yang terbaik dalam diri saya sehingga saya bisa menjadi alatnya Tuhan. Seperti Yohanes Pembaptis. Tahu tujuan hidupnya. Begitu ya teman-teman ya. Nyanyian pujian Zakaria berharap menjadi pedoman kekuatan buat kita menjalani hidup kita. Anak muda yang kudus, anak muda yang hidup benar, anak muda yang keren. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi atas pelajaran hari ini. Menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan yang sertai kami mau jadi anak muda yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Kami tahu kebenaran, kami penuh dengan Roh Kudus. Kami tahu yang terbaik, kami bisa mengerti tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran hari ini.
menjadi berkat bagi hamba-Mu dan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.